Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi baru saja melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini kunjungannya selama 3 hari, mulai tanggal 12 sampai tanggal 14 Mei, dan setidaknya ada 4 kabupaten yang dikunjunginya, yakni ke Konawe, kemudian Kolaka Utara, Muna, dan Muna Barat. Ini hitungannya cukup lama juga ya untuk satu kunjungan di satu provinsi, dan yang menjadi perhatian dari media maupun media sosial itu ada 2 hal. Yang pertama, ketika Presiden Jokowi sedang memberikan penjelasan kepada wartawan, tiba-tiba ada seorang eh, pria begitu yang mencoba menerobos dan berteriak kepada Presiden Jokowi. Katanya dia melaporkan bahwa gajinya sudah selama 6 tahun ditahan oleh negara, begitu bahasanya. Dan yang kedua, yang ini juga teman saya kira menarik juga perhatian dari media, dan juga ada beberapa media sosial saya melihatnya ada seperti itu, yakni hadirnya pemilik lembaga survei Indobarometer Muhammad Kodari itu mendampingi Presiden Jokowi. Kita sebut mendampingi karena dia itu bahkan berada di posisinya ring 1 ya. Dia bersama dengan dia sejajar dengan para menteri-menteri yang lain. Di situ ada Menteri Setnek Pratikno, dan juga ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Nah, kenapa ada Menteri Kesehatan ya, karena dia meresmikan sebuah rumah sakit atau meninjau rumah sakit di sana ya. Jadi dua hal soal itu. Tapi yang pertama ini memang cukup menghebohkan, tetap meskipun sebenarnya secara politik tidak terlampau signifikan ya, ketika ada seorang pria yang mencoba menerobos dan bahkan hampir berhasil memegang tangan eh, Presiden Jokowi. Tentu ini mengejutkan kan, dari sisi security tentu saja ini sangat berbahaya. Bagi saya perintah bagaimana? Sudah 6 tahun Pak. Kembali saya Bagi saya perintah bagaimana? Sudah 6 tahun Pak. sudah beberapa kali saya masuk ke rumah sakit daerah, dan ini hari ini saya masuk ke. Nah, seperti terlihat tadi si pria itu kemudian langsung ditarik oleh eh, petugas Pas Pampres, dan kemudian Presiden Jokowi melanjutkan penjelasannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan belakangan ada penjelasan dari Pas Pampres bahwa betul si pria itu sudah diserahkan ke kepolisian setempat, dan kemudian sudah ada komunikasi dengan pemerintah daerah setempat dari istana yang diminta agar menyelesaikan apa sebenarnya kasusnya itu, karena dia mengaku bahwa sudah 6 tahun gajinya ditahan oleh negara. Nah, yang saya eh, pengen ajak Anda untuk cermati juga tidak kalah seriusnya itu soal kehadiran dari Kodari. Kan selama ini memang ya publik itu memahami bahwa kalau dari statement-statementnya di media, dan kemudian juga dari publikasi lembaga surveinya, Kodari ini kan merupakan salah satu pendukung bahkan diehard dari Jokowi. Tapi orang melihatnya hanya sebatas itu. Tapi sekarang ini tidak hanya seperti itu, karena dia rupanya secara resmi diajak mendampingi Jokowi. Begitu. Karena media sekelas kompas.id, ini edisi online dari cetaknya Kompas ini saya kira ya, itu membuat judulnya begini: ketika Presiden Jokowi ajak Kodari dalam kunjungan resmi di Sultra. Dan di situ terlihat Kodari itu posisinya duduk persis di sebelahnya Pak Jokowi, sebelah kirinya Pak Jokowi, sementara dari gerakan tangannya dia sedang memberikan penjelasan atau semacam memberi briefing kepada Pak Jokowi, sementara 2 orang menteri, yakni Menteri Setnek Pratikno, ini orang paling dekat dengan Pak Jokowi, dan kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu posisinya berada di depannya.
Jadi kalau Kompas itu juga membuat judul, tentu dia melihatnya itu sebagai sebuah momen yang penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau begitu dalam kapasitas apa Kodari itu mendampingi Presiden Jokowi? Itu tentu pertanyaannya. Ya, dan kedua, ini berarti sekarang terkonfirmasi dong bahwa Kodari itu adalah orang yang cukup dipercaya oleh Pak Jokowi dan berada di inner circle dari Pak Jokowi. Karena ini posisi seperti ini menunjukkan bahwa dia itu ya berada di posisi ring satu, tidak sembarangan orang bisa berada di posisi itu. Dan itu memang terlihat dari tadi itu ya, dari video, misalnya video yang ketika Pak Jokowi sedang memberikan penjelasan pers dan tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku ASN dan gajinya belum ditahan oleh negara tadi selama 6 tahun itu, Kodari juga ada di situ ya, begitu. Dan tetapi video yang ada pria mencoba menerobos dan menyampaikan keluhannya pada Pak Jokowi itu tidak dimuat di channel YouTube-nya Sekretariat Presiden. Nah, soal yang ketika yang lain itu Kodari terlihat setidaknya ada 2 video ini yang dipublis oleh Sekretariat Presiden, dan kemudian Kodari ada mendampingi Pak Jokowi itu ketika dia memberikan penjelasan pada wartawan, dan salah satunya yang tadi ketika dia memberikan penjelasan di rumah sakit yang ini kita lihat videonya, dia ada di seputar itu. Jadi posisinya persis di belakang Pak Jokowi, sejajar dengan menteri dan sejajar dengan ini siapa satunya nih, pejabat gubernur Sulawesi Tenggara. Dan pada penjelasan lain, nah ini ada juga video, ini video posisinya juga sama, ini juga kelihatan bahwa Kodari itu mendampingi langsung, berada di belakangnya Pak Jokowi. Perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, di Sumatera Barat, dan saya sudah memerintahkan Kepala BNPB untuk langsung ke sana dan sudah sampai di sana. Kemarin kita telepon juga perkembangannya seperti apa, kondisinya seperti apa, sudah kita ikuti, dan saya juga ingin ke sana tapi masih mengatur waktu karena juga di sana kondisinya jalan banyak yang longsor, pengungsi juga baru ditata, sehingga nanti kalau waktunya sudah ketemu saya akan menuju ke Sumatera Barat dan berangkat. Jadi memang sekarang ini bisalah kita sebut bahwa akhirnya Kodari itu go public, menunjukkan kedekatan dia dengan Jokowi. Bukan hanya kedekatan ya, kalau lihat karena media-media menyebutnya selalu dia dalam kunjungan ini dia selalu bersama dengan Pak Jokowi, baik selama kunjungan pada waktu atau makan malam dan sebagainya, dia selalu berada di dekat Pak Jokowi. Nah, apa posisinya dari Kodari sekarang ini sehingga dia posisinya begitu dekat dengan Pak Jokowi? Nah, ini belum ada penjelasan dari istana. Dan tetapi yang menarik ini kemudian Kodari ketika ini saya baca di Jawa Post ya, karena dia ketika ditanya oleh wartawan, berkata dia begini, kalau lihat sambutan publik atas Pak Jokowi ini, sebenarnya kata dia kalau tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi itu 77,5%, itu kata dia salah, yang betul itu 90%. Jadi saya kira ini yang menjelaskan mengapa beberapa waktu yang lalu itu Kodari itu kan sebenarnya termasuk pendukung utama untuk gerakan 3 periode untuk Jokowi ya. Dalam berbagai kesempatan dia menyebutkan itu, dan salah satu andalan dia justifikasinya ya ini, bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi itu sangat tinggi. Itu yang selalu diandalkan oleh Kodari. Tapi kan kita tahu soal gerakan 3 periode itu kemudian ditentang oleh partai-partai politik, bahkan oleh partai tempat Pak Jokowi bernaung, yakni PDIP. Dan kemudian gagallah gerakan 3 periode itu, dan kemudian muncul gerakan menunda pemilu, dan dia juga memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Semua itu batal. Nah, soal Kodari ini untuk 3 periode itu, dia waktu itu mengusulkan Pak Jokowi itu berpasangan dengan Pak Prabowo ya. Nah, tetapi setelah Pak Jokowi itu gagal maju lagi untuk 3 periode gitu, karena undang-undangnya tidak memungkinkan, dan kemudian PDIP pada waktu itu menarik diri dari proses amandemen UUD 45 ya. Waktu itu kan PDIP sebenarnya ingin dilakukan amandemen UUD 45 dan ingin kembali memasukkan soal GBHN gitu ya di dalam konstitusi kita, tetapi itu kemudian demi menghadang Jokowi, PDIP menarik amandemen itu dari proses amandemen di MPR gitu.
rupanya tidak putus asa dengan gerakan itu, kemudian Kodari muncul gerakan namanya Prabowo Jokowi. Jadi dia mengusulkan agar pada Pilpres 2024 itu Prabowo berpasangan dengan Jokowi. Bahkan dia jadi ketuanya, dia pernah sudah deklarasi. Apa singkatannya saya nggak tahu. Kalau Prabowo Jokowi itu Prajo ya, bukan Projo ya. Ini dia yang menjadi ketuanya. Nah, setelah itu gagal lagi, akhirnya ya dia itu menjadi pendukung Prabowo Gibran. Nah, bahkan ketika kemudian akhirnya Prabowo berpasangan dengan Gibran itu, Kodari juga menasbihkan dirinya lagi sebagai pendukung satu putaran, ya dia gitu ya, ketua gerakan satu putaran, dia Pilpres satu putaran. Dan termasuk dia lembaga surveinya inilah yang pada waktu itu dengan sejak awal menyatakan bahwa Prabowo Gibran ini menang satu putaran itu pada waktu itu bersama dengan sejumlah lembaga survei. Dan pada waktu itu banyak yang mencurigai bahwa wacana penggelontoran isu satu putaran itu bagian perencanaan ya, skenario besar bahwa pemilu itu akan berlangsung curang dan dipaksakan satu putaran gitu. Dan kemudian berhasil satu putaran. Nah, ketika akhirnya KPU menyatakan bahwa pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran, dia kemudian membuat skenario baru lagi ini Kodari. Jadi dia menyatakan bahwa skenarionya Prabowo itu akan berkuasa selama 2 periode, dan kemudian setelah itu nanti gantian Gibran itu 2 periode berikutnya. Jadi artinya kalau Pak Prabowo menyatakan bahwa dia adalah kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi, dan kalau Gibran dipastikan juga nanti akan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Jadi bahkan dinasti. Hitung-hitungannya ini sampai 30 tahun dong ya Pak Jokowi itu akan berkuasa, karena dia sendiri berkuasa selama 2 periode, dilanjutkan oleh Pak Prabowo 2 periode, dan nanti oleh Gibran 2 periode. Kita tidak tahu setelah itu siapa yang disentuh, apakah langsung lompat ke Jan Etes gitu berikutnya, atau lompat dulu ke Bobi atau ke Kaisang. Itu yang sampai sekarang ini kita belum tahu. Tapi yang jelas kita dengar itu bahwa ada skenario seperti itu yang disampaikan oleh Kodari. Nah, ini memang terlihat sekali bahwa Kodari itu ya dia pendukung utama dari bahkan diehardnya Pak Jokowi. Tapi pertanyaannya mengapa kemudian ini banyak yang bertanya gitu, kenapa baru muncul sekarang ya Kodari? Kenapa tidak muncul dari awal, kan ini udah di ujung kekuasaannya Pak Jokowi. Tapi jangan lupa ya, karena sekarang pun Pak Prabowo itu kan sudah mendeklar bahwa dia penerus dari Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi, dan nanti kalau skenario-nya seperti disampaikan oleh Kodari itu benar, bahwa nanti Prabowo itu akan berkuasa selama 2 periode, dan kemudian dilanjutkan oleh Gibran 2 periode, kan berarti Kodari ya juga bisa terlibat dalam pemerintahan Prabowo selama 2 periode, dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Gibran selama 2 periode. Masih cukup lama, 20 tahun itu. Tetapi juga kita tahu kan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah Pak Prabowo dengan kondisi kesehatannya dan kemudian juga usianya juga cukup lanjut, karena nanti ketika dilantik sudah berusia 73 tahun itu Pak Prabowo akan bisa bertahan bahkan sampai 1 periode saja, apakah tidak kemudian segera digantikan oleh Gibran. Ini juga pertanyaan menarik. Bahkan orang seperti Koni Rahadini Bakri yang dia pada waktu itu pernah menyatakan dia mendengar itu dari Rosan Roslani, ketua TKN Prabowo Gibran, itu bahwa Prabowo hanya berkuasa selama 2 tahun, setelah itu akan dilanjutkan oleh Gibran. Tapi apapun skenario-nya dan apakah itu nanti terwujud, satu fakta yang sekarang kita lihat, rasa penasaran Anda pasti sekarang terbayarkan, karena selama ini Anda cuma banyak menduga-duga seperti bagaimana sih hubungannya Kodari dengan Pak Jokowi, itu seberapa dekat gitu dan seberapa penting posisi dia. Nah, kalau kita melihat kunjungan selama 3 hari di Sulawesi Tenggara ini, ya Kodari itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan dia ini berada di ring 1, dan kalau tadi lihat gestur tubuhnya dia seperti memberi briefing pada Pak Jokowi bahwa selama ini ya banyak sekali nasihat-nasihat atau advice dari Kodari yang didengar oleh Pak Jokowi. Tetapi bukan rahasia ya bahwa Pak Jokowi itu orang yang sangat fanatik dengan hasil survei. Itu sudah lama menjadi rahasia umum, dan banyak sekali lembaga-lembaga survei itu yang memang di-hire oleh istana untuk melihat bagaimana mood publik itu terhadap pemerintahan Jokowi, dan bagaimana juga memenangkan pemilu terutama untuk dinastinya Jokowi ini. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.